Shalom Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih. Kita bersyukur kita boleh diberi kesempatan untuk bersama-sama membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas di sepanjang hari ini. Doa saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua dalam keadaan sehat dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama, mari kita bersatu di dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah kami. Terima kasih untuk kasih setiamu, untuk pemeliharaan-Mu di sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Engkau boleh menjagai kami, melindungi, memberkati kami, sehingga bila mana pada hari ini kami masih ada, itu semua karena pertolongan dan kasih cinta-Mu. Dan kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Tuhan, menolong kami. Biarlah apa yang kami renungkan ya Bapa semata-mata hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Terpuji-puji nama-Mu ya Allah kami, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan kita di pagi hari ini bertema Janjinya telah digenapi, yang terambil di dalam kitab Markus 10 ayat 32 sampai 34. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam, dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, didesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak-pihak tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunianya, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menuntut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya."
Apakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih memahami kebesaran Yesus di dalam nubuatannya mengenai kematian dan kebangkitannya? Ia menubuatkan dengan jelas tentang apa yang akan terjadi pada dirinya. Akan tetapi, ia terus mendatangi musuh-musuhnya dan mengajarkan kepada murid-muridnya tentang semua peristiwa yang akan terjadi, sehingga mereka bisa mengambil keputusan sendiri. Yesus sendiri taat bahkan sampai mati, dan lahir untuk mati bagi kita. Kasih Allah dinyatakan sepenuhnya di tengah-tengah pemberontakan manusia kepada Allah. Ia menanggung semua kecemaran dan penyakit kita di atas bahunya. Tapi mereka memukul dia, meludahi wajahnya yang penuh kasih, mencabut tubuhnya dan memakunya di kayu salib itu, sehingga dia mati secara perlahan oleh berat tubuhnya sendiri. Mereka menghina dia yang disalibkan, berharap untuk mendengar kata-kata hujatan kepada Allah akan keluar dari bibirnya. Tetapi ia menanggung masalah dan penderitaan kita dengan penuh kesabaran, berdoa bagi kita di kayu salib, dan mengampuni segala dosa orang-orang yang memakukannya ke kayu salib. Ia tidak kehilangan pengharapan meski Allah memalingkan wajah darinya, dan ia meminum cawan murka Allah sampai tuntas dan menyerahkan diri ke tangan Bapaknya di tengah nyala murka Allah. Yesus mengetahui kekekalannya dan kebangkitannya dari mati, dan akhirnya ia mendapatkan semua kemenangan. Yesus percaya kepada apa yang dinyatakan Bapaknya melalui Roh Kudus, dan ia langsung menuju ke Yerusalem. Apakah kita semua percaya kepada firman Allah dan bertindak sesuai dengan firman itu? Hidup kita semua mungkin dipenuhi dengan masalah, cobaan, kegelapan, dan bahkan ketakutan. Tetapi ketahuilah bahwa Kristus sudah menanggung semua murka Allah itu bagi kita, yang sebenarnya jauh dari Allah, sehingga kita bisa mengalami kedekatan dengan yang maha kekal itu sampai selamanya. Percayalah kepada Bapa Surgawi, dan kita semua akan mengalahkan semua masalah melalui iman kita, mendekati masalah kita semua dengan penuh keyakinan, mengasihi musuh-musuh kita, dan memberkati kita semua. Jangan takut kalau kita terluka, karena Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Tahu itu menyertai kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam segala pujian, hormat, hanya kemuliaan nama-Mu. Kami mau menyembah Engkau ya Tuhan kami, karena Engkau tidak melarikan diri dari penderitaan dan kematian-Mu yang sudah Engkau ketahui. Biarlah janji-Mu itu tergenapi ya Tuhan. Engkau terus berjalan menuju kayu salib bagi kami semua umat yang berdosa dan menderita kesakitan, pukulan, diludahi, dan didesa demi pengudusan kami. Kami sungguh-sungguh berterima kasih atas kasih setia-Mu ya Allah kami, dan menyerahkan diri kami kepadamu. Terimalah kami ya Tuhan Allah kami yang tidak layak ini. Kuduskan kami dan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami tidak hidup bagi diri kami sendiri, tapi kami hidup bagimu. Dengan kuasa-Mu bekerja di dalam kelemahan kami. Tolonglah kami Allah kami, orang-orang yang terikat oleh dosa-dosa mereka,
agar mereka juga bisa meninggalkan kesombongan mereka dan menerima kasih dan kebenaran-Mu saja. Terpuji kekal nama-Mu, ini doa seruan kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.